Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Saleh, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas sedikit mengenai dari materi MySQL dan sedikit praktek yang saya akan praktekkan. Yang pertama itu tentang MySQL, pengenalan database DBMS dan RDBMS. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut DBMS, Database Management System. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Sedangkan RDBMS atau Relationship Database Management System merupakan suatu atau jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau hubungan antar tabel. Di samping RDBMS terdapat jenis DBMS lain, misalnya hierarchy DBMS, object oriented DBMS, dan sebagainya. Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain. Yang pertama itu DB2, Microsoft SQL, Oracle, Sybase, Interbase, Teradata, Firebird, MySQL, PostgreSQL. Beberapa istilah dalam database. Yang pertama adalah tabel. Sebuah tabel merupakan kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris atau rekor dan kolom atau file. Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. File merupakan kolom dari sebuah tabel. Memiliki ukuran tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Record. File merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. Key merupakan suatu file yang dapat dijadikan kunci dalam operasi tabel dalam konsep database. Key memiliki banyak jenis, diantaranya primary key, foreign key, composite key, dan lain-lain. SQL adalah struktur query language, merupakan suatu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database. SQL sering disebut juga sebagai query. Hierarchy database. Dalam konsep database, urutan atau hierarki database sangatlah penting. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL bahasa Inggris, Database Management System atau DBMS yang multi-head, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak garis di dalam lisensi GNU, General Public lisensi GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial
untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Tidak seperti PHP atau Apache yang merupakan software yang dikembangkan oleh komunitas umum dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisan masing-masing. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia yaitu MySQL AB. MySQL AB memegang penuh hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah yang pertama David Axelrod dan Mikael Monti-Widenius. Inilah link resmi yang bisa kita dapati untuk mendownload aplikasi atau software MySQL. Adapun fitur-fitur MySQL yang saya akan bahas, yang pertama adalah Relational Database System. Seperti halnya software database lain yang ada di pasaran, MySQL termasuk RDBMS. Arsitektur client server. MySQL memiliki arsitektur client server di mana server database MySQL terinstall di server client. MySQL dapat berada di komputer yang sama dengan server dan dapat juga di komputer lain yang berkomunikasi dengan server melalui jaringan bahkan internet. Mengenal perintah SQL Structured Query Language merupakan suatu bahasa standar yang berlaku di hampir semua software database. MySQL pendukung SQL versi SQL 2003 dan pendukung subselect mulai versi 4.1. MySQL telah mendukung select dalam select sub-select. Mendukung view. MySQL mendukung view sejak versi 5.0. Mendukung storage procedure atau biasa disingkat dengan SP. MySQL mendukung SP sebagai versi 5.0. Mendukung triggers. MySQL mendukung trigger pada versi 5.0 namun masih terbatas. Pengembang MySQL berjanji akan meningkatkan kemampuan trigger pada versi 5.1. Mendukung replication, mendukung transaksi, dan mendukung foreign key. Tersedia fungsi GIS, free atau bebas download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, perkembangan software yang cukup cepat. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai instalasi MySQL software pendukung. Instalasi MySQL. Yang pertama kita mempersiapkan yaitu link. MySQL versi terakhir saat materi ini dibuat adalah MySQL 5.045. Silakan Anda download versi terakhir tersebut dan simpan di komentar Anda, dan pada dasarnya instalasi untuk setiap versi MySQL tidak jauh berbeda. Proses instalasi MySQL. Setelah Anda mendapatkan source MySQL, selanjutnya Anda perlu mengekstrak file tersebut ke dalam komputer. Jalankan file setup seperti contoh yang ada pada gambar di bawah ini, yang dalam komentar ini dalam folder source MySQL. Lihat seperti yang ada pada gambar ini. Perintah yang ketiga yaitu MySQL akan mengekstrak file instalasi MySQL seperti pada gambar berikut ini. Terus yang keempat,
Perintah keempat, selanjutnya akan ditampilkan Windows MySQL Server 5.0 Setup Wizard MySQL. Lalu kita pilih klik next. Terus perintah yang kelima yaitu selanjutnya akan ditampilkan pilihan untuk memilih cara instalasi. Pilih tipikal jika kita ingin menginstal yang umumnya digunakan, seperti gambar berikut ini. Kita pilih next dan kita pilih tipikal. Selanjutnya akan ditampilkan Windows informasi konfigurasi MySQL, yaitu tipe instalasi dan folder tujuan instalasi. Terus kita pilih install. Terus perintah yang ketujuh yaitu proses instalasi dimulai. Perintah yang ke-8, selanjutnya ditampilkan Windows informasi mengenai MySQL Enterprise. Klik next untuk melanjutkan. Kita pilih next. Terus perintah yang ke-9, proses instalasi selesai dan akan ditampilkan seperti pada gambar di bawah ini. Jika kita ingin langsung mengkonfigurasikan server MySQL, password service dan lain-lain, maka pilihlah checkbox configure the MySQL server now dan tekan tombol finish. Inilah salah satu cara untuk menginstal software MySQL. Sekarang kita akan masuk di dasar-dasar SQL. SQL merupakan singkatan dari Stored Query Language. SQL atau juga sering disebut sebagai query merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. SQL dikenalkan pertama kali dalam IBM pada tahun 1910-an dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan, IBM, Microsoft, atau Oracle. Hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi perintah SQL pada semua software database hampir sama. Terdapat 3 jenis perintah SQL. Yang pertama itu DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan mendefinisikan suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel. Beberapa perintah dasar yang termasuk DDL ini antara lain: yang pertama create, alter, rename sama drop. Yang kedua DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau rekor dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML atau Data Manipulation Language antara lain: yang pertama select, insert, update, dan delete. DCL atau Data
kontrol langis. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses privilege. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain yang pertama grant dan revoke. Sekarang kita masuk di membuat, menampilkan, membuka dan menghapus database. Yang pertama kita ingin membuat database. Sintaks umum SQL untuk membuat suatu database adalah sebagai berikut. Yang ketika kita ingin membuat suatu database, kita sintaksnya yaitu create database, nama database. Bentuk perintah di atas akan membuat sebuah database baru dengan nama database. Aturan penamaan sebuah database sama seperti aturan penamaan sebuah variabel, di mana secara umum nama database boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Jika database yang akan dibuat sudah ada, maka akan muncul error. Namun jika ingin otomatis menghapus database yang lama jika sudah ada, aktifkan option if not exist. Berikut ini perintah untuk membuat database baru dengan nama penjualan. Inilah salah satu contoh perintah pembuat database. Sintaksnya itu create database penjualan. Jika query di atas berhasil dieksekusi, maka tampil sebagai query OK. Menampilkan database. Untuk melihat database yang baru saja dibuat atau yang sudah ada, dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Show database. Hasil dari perintah di atas akan menampilkan semua database yang sudah ada di MySQL. Berikut ini contoh hasil dari query di atas. Inilah contoh perintah sintaks show database penjualan MySQL test. Membuka database. Sebelum melakukan manipulasi tabel dan record yang berada di dalam, kita harus membuka atau mengaktifkan database terlebih dahulu. Untuk membuka database penjualan, kita pilih user penjualan. Jika perintah query di atas berhasil, maka akan ditampilkan pesan sebagai berikut. Database changed. Menghapus database. Untuk menghapus suatu database, sintaks umumnya adalah sebagai berikut. Drop database, nama database. Bentuk perintah di atas untuk menghapus database dengan nama database. Jika database-nya ada, maka database dan juga seluruh tabel di dalamnya akan dihapus. Jadi berhati-hatilah dengan perintah ini. Jika nama database yang akan dihapus tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Aktifkan option if exists untuk memastikan bahwa suatu database benar-benar ada. Berikut ini contoh perintah untuk menghapus database dengan nama penjualan. Yang pertama, drop database penjualan, selalu diakhiri dengan titik koma. Membuat, mengubah dan menghapus tabel. Membuat tabel baru. Bentuk umum SQL untuk membuat suatu tabel secara sederhana sebagai berikut. Create tabel, nama tabel dalam kurung file 1, tipe sama panjang, file 2, tipe panjang, koma, file tipe
panjang, koma, primary key, file key, balas kurung, titik, koma. Bentuk umum di atas merupakan bentuk umum pembuatan tabel yang sudah disederhanakan. Penamaan tabel dan file memiliki aturan yang sama dengan penamaan database. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel baru dengan struktur sebagai berikut. Nama tabel pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, email. Tipenya itu varchar, teks, varchar. Panjang karakter ada 5, 30, tanpa terbatas 20 sama 50. Untuk membuat tabel tersebut di atas, query atau perintah SQL-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, create tabel pelanggan dalam kurung ID pelanggan varchar 5 not 0. Nama pelanggan varchar dalam kurung 30 not 0. Alamat teks telepon varchar 20, email varchar 50. Primary key pelanggan balas kurung. Jika query untuk membuat tabel di atas berhasil dijalankan, maka akan ditampilkan pesan sebagai berikut. Jika perintah di atas sudah berhasil, yang ini perintah create tabel pelanggan, maka akan tampil perintah query OK. Pada perintah di atas beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, kita perlu memperhatikan yang pertama itu create tabel. Create tabel ini merupakan perintah dasar dari pembuatan tabel. Yang kedua, pelanggan merupakan nama tabel yang akan dibuat. ID pelanggan atau nama pelanggan, alamat, telepon, dan email merupakan nama file. Varchar dan teks merupakan tipe data file. Not null merupakan option untuk menyatakan bahwa suatu file tidak boleh kosong. Primary key merupakan perintah untuk menentukan file mana yang akan dijadikan primary key pada tabel. Yang 5, 10, 30, dan 50 di belakang tipe data merupakan panjang maksimal dari suatu file atau karakter. Untuk tipe data dan teks juga dot dan float, panjang karakter maksimalnya tidak perlu ditentukan. Jangan lupa akhiri perintah dengan titik koma. Inilah perintah yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat salah satu contoh pembuatan database, yaitu create tabel. Selanjutnya, untuk melihat tabel MHS sudah benar-benar sudah ada atau belum, ketik perintah berikut show. Perintah di atas akan menampilkan seluruh tabel yang sudah ada dalam suatu database. Contoh hasil dari perintah di atas adalah sebagai berikut. Tabel in penjualan pelanggan arrow is not set. Jika perintah show tabel berhasil dijalankan, akan muncul seperti berikut ini. Untuk melihat struktur tabel MHS secara lebih detail, cobalah perintah atau query sebagai berikut. Dash pelanggan. Dash merupakan singkatan dari describe. Dalam query bisa ditulis lengkap atau hanya 4 karakter pertama. Dan pelanggan adalah nama tabel yang dilihat strukturnya dari perintah di atas. Akan ditampilkan struktur tabel pelanggan sebagai berikut. Yang pertama itu tabelnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, email, varchar, teks, varchar.
no no, yes, not null, not yes yes. Primary key-nya itu pre-default seperti yang kita lihat sekarang. Dari struktur tabel MAS yang ditampilkan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 file dengan tipe masing-masing. Primary key dari tabel pelanggan adalah ID pelanggan. Lihat kolom key pada file pelanggan. Ya. Untuk file ID pelanggan dan nama pelanggan, defaultnya tidak boleh kosong. Lihatlah kolom null dan default pada file di pelanggan dan nama pelanggan. Untuk file alamat, telepon, dan email defaultnya boleh kosong. Lihatlah kolom null dan default pada file alamat dan telepon. Mengubah struktur tabel dengan alter. Untuk mengubah struktur suatu tabel, untuk umum perintah SQL-nya sebagai berikut: alter tabel, nama tabel, alter option. Di mana alter tabel merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Nama tabel merupakan nama tabel yang akan diubah strukturnya. Alter option merupakan pilihan perubahan tabel option yang bisa digunakan beberapa di antaranya sebagai berikut. Add file baru. Option ini digunakan untuk menambahkan file baru dengan definisi file baru, nama file, tipe, dan option lain. Add index, nama indeks. Option ini digunakan untuk menambahkan indeks dengan nama indeks pada tabel. Add primary key, file kunci. Option untuk menambahkan primary key pada tabel. Change file yang diubah, definisi file baru. Option untuk mengubah file yang diubah menjadi definisi file baru. Modify definisi file. Option untuk mengubah suatu file menjadi definisi file. Drop nama file. Option untuk menghapus file, nama file, rename to nama file baru. Option untuk mengganti nama tabel. Kita akan membahas beberapa contoh variasi perintah alter untuk mengubah struktur suatu tabel, antara lain: yang pertama, menambahkan file tanggal lahir ke tabel pelanggan. Yang kedua, alter tabel pelanggan. Perintahnya yaitu alter tabel pelanggan, add tanggal lahir, that not null. Menambahkan primary key pada suatu tabel, alter tabel pelanggan, add primary key, dalam kurung add pelanggan, balas kurung, titik, koma. Mengubah tipe file tanggal lahir menjadi varchar dalam tabel pelanggan, yaitu perintahnya alter tabel pelanggan, modify tanggal lahir varchar, dan not null. Menghapus file tanggal lahir dari tabel pelanggan. Alter tabel pelanggan, drop tanggal lahir, mengubah nama tabel. Untuk mengubah suatu tabel dalam menggunakan perintah SQL sebagai berikut: rename tabel pelanggan to pelanggan, alter tabel pelanggan, rename to pelanggan. Perintah di atas akan mengubah tabel pelanggan menjadi PLG dan sebaliknya. Menghapus tabel. Untuk menghapus sebuah tabel, untuk umum dari perintah SQL adalah sebagai berikut: drop tabel atau nama tabel. Contohnya, kita akan menghapus tabel dengan nama pelanggan, maka perintah SQL adalah drop tabel pelanggan. Sekarang kita masuk di pembahasan menambah record dengan insert. Bentuk umum perintah SQL untuk menambahkan record atau data ke dalam suatu tabel adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu insert. Insert nama tabel, values, petik ke atas nilai, petik ke atas titik koma, petik ke atas nilai 2, petik ke atas titik koma titik balas kurung, atau dapat dengan bentuk sebagai berikut. Insert into nama tabel, file values nilai 2, atau dapat juga dengan bentuk sebagai berikut. Inilah salah satu contoh untuk mengisi suatu perintah insert. Sebagai contoh, kita akan menambahkan suatu rekor ke dalam tabel pelanggan yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini perintah SQL untuk menambahkan sebuah rekor ke dalam pelanggan. Ini salah satu contohnya untuk menambahkan rekor ke dalam tabel pelanggan, yaitu insert into pelanggan, values dalam kurung petik ke atas P0001, petik ke atas titik koma, petik ke atas Ahmad Solihin, titik atas koma, titik ke atas Jakarta Selatan, titik ke atas koma, titik ke atas 0217327762, titik ke atas koma. Nama emailnya itu ahmadtim@gmail.com. Jika perintah SQL di atas berhasil dieksekusi, maka akan ditampilkan pesan sebagai berikut. Query OK, row update. Setelah perintah SQL di atas berhasil dieksekusi, maka rekor atau data dalam tabel pelanggan akan bertambah. Jalankan perintah berikut untuk melihat isi tabel pelanggan. Yang pertama, select bintang from pelanggan. Dan berikut ini hasil dari perintah SQL di atas. ID pelanggan, email, nama pelanggan, alamat telepon P001 Ahmad Gmail, Ahmad Solihin, Jakarta Selatan 0217327762. Inilah salah satu contoh ketika perintah select bintang from pelanggan berhasil dijalankan. Sekarang kita masuk di mengedit record dengan nama update. Proses update bisa sewaktu-waktu dilakukan jika terdapat data atau record dalam suatu tabel yang perlu diperbaiki. Proses update ini tidak menambahkan data atau record baru, tetapi memperbaiki data yang lama. Perubahan yang terjadi dalam proses update bersifat permanen, artinya setelah perintah dijalankan tidak dapat di-cancel atau diunduh. Bentuk umum perintah SQL untuk mengedit suatu record atau data dari satu tabel adalah sebagai berikut. Update nama tabel, set file nama tabel baru, where kondisi. Pada perintah untuk update di atas, update merupakan perintah dasar untuk mengubah record tabel. Nama tabel merupakan nama tabel yang akan diubah rekornya. Perintah set diikuti dengan file-file yang akan diubah, yang mana diikuti juga dengan perubahan isi dari masing-masing file untuk mengubah nilai dari beberapa file sekaligus. Digunakan koma untuk memisahkan masing-masing file. Perintah where diikuti oleh kondisi tertentu yang menentukan record mana yang akan diedit atau dirubah. Perintah where ini boleh ada, boleh juga tidak. Jika where tidak ditambahkan pada perintah update, maka semua record dalam tabel bersangkutan akan berubah. Perhatikan beberapa contoh perintah update tabel pelanggan berikut ini. Yang pertama itu mengubah alamat menjadi Tangerang untuk pelanggan yang mempunyai ID
P0001. Perintahnya update pelanggan set alamat sama dengan titik tanda petik atas Tangerang dibalas petik where ID pelanggan sama dengan petik atas P0001 petik atas titik koma. Dan jika query di atas berhasil dieksekusi, maka tampil query OK. Yang kedua itu mengubah email menjadi budiluhur.com dan alamat menjadi Bandung untuk pelanggan yang mempunyai ID pelanggan P0002. Update pelanggan set email budiluhur.com alamat Bandung where ID pelanggan P0002. Inilah perintahnya jika kita ingin mengubah menjadi budiluhur.com dan alamat menjadi Bandung. Sekarang kita masuk di menghapus record dengan delete. Proses delete dilakukan jika terdapat data atau record dalam suatu tabel yang perlu dihapus atau dihilangkan. Perubahan yang terjadi dalam proses delete bersifat permanen, artinya setelah perintah dijalankan tidak dapat di-cancel atau diunduh. Jadi berhati-hatilah dalam perintah delete. Bentuk umum perintah SQL untuk menghapus suatu record atau data tabel adalah sebagai berikut. Delete from nama tabel where kondisi. Pada perintah untuk delete di atas, delete from merupakan perintah dasar untuk menghapus suatu record dari tabel. Nama tabel merupakan nama tabel yang akan dihapus recordnya. Perintah where diikuti oleh kondisi tertentu yang menentukan record mana yang akan dihapus atau di-delete. Perintah where ini boleh ada, boleh juga tidak. Namun demikian jika where tidak ditambahkan pada perintah delete, maka semua record dalam tabel bersangkutan akan terhapus. Jadi, jangan lupa menambahkan where jika kita tidak bermaksud mengosongkan tabel. Perhatikan beberapa contoh delete dari tabel pelanggan berikut ini. Yang pertama itu menghapus data pelanggan yang mempunyai ID pelanggan P0005. Delete from pelanggan where ID pelanggan P0005 titik petik atas titik koma, dan jika query di atas berhasil dieksekusi maka muncul perintah query OK. Menghapus semua pelanggan yang beralamat di Bandung. Perintahnya yaitu delete from pelanggan where alamat Bandung. Sekarang kita masuk di menampilkan record dengan select. Perintah select digunakan untuk menampilkan sesuatu, atau sesuatu di sini bisa berupa sejumlah data dari tabel dan bisa juga berupa suatu ekspresi. Dengan select kita bisa mengatur tampilan atau keluaran sesuai tampilan yang diinginkan. Berikut dasar perintah select data dari tabel adalah sebagai berikut. Select file bintang from nama tabel where kondisi. Perhatikan beberapa select dari tabel pelanggan berikut. Yang pertama itu menampilkan seluruh data atau record bintang dari tabel pelanggan. Select bintang from pelanggan, dan jika query di atas berhasil dieksekusi maka akan ditampilkan hasil sebagai berikut. Jika perintah select
bintang from pelanggan titik koma berhasil dieksekusi, maka tampilannya sebagai berikut. Yang tampil itu semua data atau tabel pelanggan. Yang kedua, menambahkan file ID pelanggan dan nama pelanggan dari seluruh pelanggan dalam tabel pelanggan. Setelah ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, jika query di atas berhasil dieksekusi, maka akan ditampilkan hasil sebagai berikut. Dia menampilkan ID pelanggan dan nama pelanggan dari keseluruhan tabel yang sudah dibikin. Contohnya seperti ini. ID pelanggan dan nama pelanggan. Yang perintah ketiga, contoh yang ketiga, yaitu menampilkan ID, nama dan alamat dari tabel pelanggan yang mempunyai ID P0006. Select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, from pelanggan, where ID pelanggan. Jika perintah ini berhasil dieksekusi, maka hasil query-nya itu seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Dia cuma menampilkan satu nama dan ID pelanggan dan alamat pelanggan seperti P006 Kotimatul, alamat RT 04 RW 02 Kelurahan Pinang Sari. Yang keempat, perintah keempat, yaitu contoh keempat, menampilkan ID, nama dan email data untuk semua pelanggan yang mempunyai email di Yahoo. Select ID pelanggan, nama pelanggan, email, from pelanggan, where email like Yahoo. Jika perintah di atas berhasil dieksekusi, maka muncul tampilan perintah sebagai berikut. Dia cuma menampilkan nama-nama Gmail yang atau email yang beralamatkan Yahoo. Berikut ini operator perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dalam MySQL. Yang pertama itu operator sama dengan akan bernilai true jika nilai yang dibandingkan sama. Operator tanda seru sama dengan atau tanda seperti berikut akan bernilai true jika nilai yang dibandingkan tidak sama. Tandanya itu lebih besar dan lebih kecil. Operator yang seperti ini akan bernilai true jika nilai yang pertama lebih besar dari nilai kedua. Operator yang ini, yang kelima, akan bernilai true jika nilai yang pertama lebih besar dari sama dengan nilai kedua. Operator yang keenam akan bernilai true jika nilai yang pertama lebih kecil dari nilai kedua. Operator ketujuh akan bernilai true jika nilai yang pertama lebih kecil dari sama dengan nilai kedua. Contoh yang kelima itu yaitu menampilkan data semua pelanggan yang beralamat Jakarta Selatan dan mempunyai alamat Gmail. Perintahnya yaitu select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, Gmail, from pelanggan, where alamat sama dengan petik atas Jakarta Selatan atau email.like.com. Jika perintah ini berhasil dieksekusi, maka muncul query sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu operator yang ke-8 atau N akan menghubungkan dua kondisi di mana akan bernilai true jika kedua kondisi bernilai true. Operator
seperti yang ada pada contoh ke-9 adalah OR, akan menghubungkan dua kondisi di mana akan bernilai true jika salah satu kedua kondisi bernilai true. Operator akan merefresh nilai suatu kondisi atau logika, menampilkan semua data pelanggan secara urut berdasarkan nama pelanggan dengan perintah order by, select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order, nama pelanggan. Hasil query di atas adalah sebagai berikut. Yang ketujuh itu menampilkan semua data pelanggan secara urut berdasarkan nama pelanggan secara descending. Select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order by, nama pelanggan, DESC. Hasil query di atas seperti berikut. Jika perintah ini berhasil dieksekusi, maka hasilnya seperti berikut. Yang ke-8 itu menampilkan 3 record data pertama dari tabel pelanggan secara urut berdasarkan nama pelanggan dengan limit. Select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order by, nama pelanggan, limit 0, 3, titik, hasil query-nya yaitu ID pelanggan P001 sampai P006 dan P002. Nama pelanggannya ada Ahmad Solisin, Agus Rahman, Katimah Tul. Keterangan pada query di atas bentuk limit digunakan untuk membatasi hasil tampilan limit. Banyak digunakan untuk menampilkan data yang relatif banyak. Format fungsi limit adalah sebagai berikut. Limit awal, jumlah record. Menampilkan jumlah record yang ada di tabel pelanggan. Select count, bintang, from pelanggan. Hasil query di atas adalah sebagai berikut. Count. Yang berikutnya itu fungsi-fungsi string. Seperti yang kita ketahui, MySQL memiliki banyak sekali fungsi yang berhubungan dengan operasi string. Berikut ini beberapa fungsi string yang disediakan MySQL. Yang pertama itu kontak dalam kurung str1 str2. Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan dua lebih string kolom sebagai contoh. Misalnya akan menggabungkan kolom alamat dan telepon pada tabel pelanggan menjadi sebuah kolom. Hasil keluarannya seperti berikut. Kontak WS operator str2. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string kolom dengan operator di mana masing-masing string. Contoh, select kontak WS Adi Ida Edi. Hasil keluarannya yaitu Adi Ida Edi. Itulah sedikit pembahasan mengenai materi yang sedikit saya pahami. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perintah query atau database atau contoh prakteknya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai database atau tabel yang pernah saya buat, yaitu data pegawai. Nah, yang mau saya tampilkan di sini yaitu perintah select. Yang pertama itu perintah ketika kita ingin mengetahui gaji pegawai yang hanya bergaji 9 juta, perintahnya itu select bintang from pegawai
where gaji pokok 9 juta. Kita run. Yang tampil cuma hanya gaji 9 juta. Terus yang ketiga, perintah yang ketiga yaitu perintah select jabatan gaji pokok from pegawai order by gaji pokok DESC. Ketika kita tampilkan, dia hasilnya dari tertinggi sampai ke terendah, dari 19 juta sampai ke 2 juta. Terus kebalikannya dari select bintang gaji pokok from pegawai for order by gaji pokok ASC. Kita run. Maka yang tampil itu dari 2 juta sampai ke 19 juta. Dimana ketika DSC itu urutan yang lebih tinggi ke terendah. Kalau ASC dia perintah dari yang terendah ke yang tertinggi. Terus selanjutnya yang kita tampilkan itu nama pegawai, jabatan, gaji pokok from pegawai. Yang tampil itu nama pegawai, jabatan, gaji pokok. Terus perintah selanjutnya yaitu select from pegawai where jenis kelamin perempuan and divisi IT and level staff. Yang tampil itu pada intinya di sini dia jenis kelamin perempuan. Ini hasilnya. Selanjutnya yaitu select bintang from pegawai gaji pokok 6 juta. Kita run. Dia yang tampil di situ yang mempunyai gaji pokok. Terus selanjutnya select count distinct kode pegawai. Yang tampil cuma kode pegawai 10. Selanjutnya select bintang from pegawai where divisi IT. Dia yang tampil ini perintah adalah perintah divisi IT. Terus select bintang from pegawai where gaji pokok 4 juta dan gaji pokok 15 juta. Yang tampil itu 11 juta, 9 juta, dan 8 juta. Terus perintah yang ke-11 yaitu perintah limit. Select bintang from pegawai limit 8. Kita run. Dia cuma menampilkan 8 data dari perintahnya. Dan perintah selanjutnya yaitu select bintang from pegawai limit 3,5 titik koma. Dia cuma tampil dari 3 sampai ke 1, 2, 3, 4 ke 5 sampai 5. Terus perintah selanjutnya yaitu select nama pegawai, alamat from pegawai, where nama pegawai, like MUH. Yang tampil cuma Muhammad Ihsan sama Muhammad Beteng. Terus perintah selanjutnya yaitu select nama pegawai, alamat from pegawai, where nama pegawai, like on. Itu yang tampil cuma Alan Lengkuan, Fatur Rahman, Muhammad Ihsan. Terus perintah selanjutnya yaitu yang lahir di Kitaran.
perintah yang lahir di bulan 3 Monday. Perintahnya yaitu select bintang from pegawai where month tanggal lahir 03. Perintah selanjutnya yaitu yang lahir di tahun 1990. Kita run. Perintahnya itu select bintang from pegawai where year tanggal lahir 1970. Perintah selanjutnya yaitu select bintang from pegawai where divisi in IT. Dia nampil semua yang divisi IT. Selanjutnya gaji pokok 9 juta. Hasilnya seperti yang di bawah. Selanjutnya yaitu kita run. Perintah select from pegawai divisi IT or kreatif akan tampil seperti di bawah. Selanjutnya yaitu perintah select bintang from pegawai order by nama pegawai ASC. Kita run, maka tampil seperti tabel berikut. Perintah selanjutnya yaitu select kode pegawai, nama pegawai, gaji pokok from pegawai order by DSC. Kita run, hasilnya seperti berikut. Ini perintah selanjutnya yaitu perintah P001 sampai P0020. Select bintang from pegawai where kode pegawai not in. Itulah hasil perintahnya. Perintah selanjutnya yaitu select bintang from pegawai kode pegawai in 001, 0011, P020, P003. Yang tampil cuma Alan Lengkuan dan seterusnya. Itulah hasil dari presentasi saya dari pembahasan materi mengenai SQL, dari pembahasan materi sampai ke prakteknya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.